Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia selalu untuk para muslimin dimanapun berada. Bertemu lagi bersama saya di channel yang sama. Kali ini saya akan menceritakan kisah sahabat Nabi Sa'id bin Zaid radhiyallahu anhu. Sa'id bin Zaid al-Adawi radhiyallahu anhu merupakan kelompok sahabat yang memeluk Islam pada masa-masa awal, sehingga ia termasuk dalam kelompok al-Syalah Sabiqunal Awwalun. Ia memeluk Islam bersama istrinya Fatimah bin Khattab, adik dari Umar bin Khattab, sejak masa remajanya di masa jahiliyah. Ia tak pernah mengikuti perbuatan-perbuatan yang umumnya dilakukan oleh kaum Quraisy, seperti menyembah berhala, bermain judi, minum minuman keras, main wanita, dan perbuatan nista lainnya. Sikap dan pandangan hidupnya ini ternyata diwarisi dari ayahnya Zaid bin Amr bin Naufal. Sejak lama Zaid bin Amr telah meyakini kebenaran agama Ibrahim, tetapi tidak mengikuti agama Yahudi dan Nasrani yang menurutnya telah jauh menyimpang dari agama Ibrahim. Ia tak segan mencela cara-cara peribadatan dan perbuatan jahiliyah dari kaum Quraisy. Tanpa rasa takut sedikit pun, ia pernah bersandar di dinding Ka'bah ketika kaum Quraisy sedang melakukan ritual-ritual penyembahannya. Dan ia berkata, "Wahai kaum Quraisy, apakah tidak ada di antara kalian yang menganut agama Ibrahim selain aku?" Zaid bin Amr juga sangat aktif menentang kebiasaan kaum Quraisy mengubur hidup-hidup anak perempuannya karena dianggap sebagai aib, seperti yang pernah dilakukan Umar bin Khattab di masa jahiliyah. Ia selalu menaruhkan diri untuk mengasuh anak perempuan tersebut. Ia juga selalu menolak memakan daging sembelihan yang tidak disebutkan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala saat penyembelihannya, dan juga penyembelihan untuk berhala-berhala. Seakan-akan ia memperoleh ilham. Ia pernah berkata kepada sahabat dan kerabatnya, "Aku sedang menunggu seorang nabi dari keturunan Ismail. Hanya saja rasanya aku tidak akan sempat melihatnya, tetapi saya beriman kepadanya dan meyakini kebenarannya." Zaid bin Amr sempat bertemu dan bergaul dengan Nabi Muhammad SAW sebelum beliau diumumkan sebagai Nabi dan Rasul. Sosok pemuda ini, yakni Nabi Muhammad SAW, sangat mengagumkan bagi dirinya. Di samping akhlak yang mulia, pemuda ini juga mempunyai pandangan yang sama dengan dirinya tentang kebiasaan dan ritual jahiliyah kaum Quraisy. Tetapi Zaid meninggal ketika kaum Quraisy sedang memperbaiki Ka'bah, yakni ketika Nabi SAW berusia 35 tahun. Dengan didikan seperti itulah Sa'id bin Zaid tumbuh dewasa. Maka tak heran ketika Nabi SAW menyampaikan risalahnya, ia dan istrinya langsung menyambut seruan beliau. Tak ada ketakutan dan tak ada kekhawatiran walau saat itu kaum Quraisy melancarkan siksaan yang tak terperikan kepada para pemeluk Islam, termasuk Umar bin Khattab, kakak iparnya sendiri yang merupakan jagoan duel di pasar Uqad. Hanya saja ia masih menyembunyikan keislamannya dan istrinya, sampai suatu ketika Umar yang bertemperamen keras itu mengetahuinya juga. Ketika itu Sa'id dan istrinya sedang mendapatkan pengajaran Al-Quran dari sahabat Ka'bah
Khabbab bin Arats tiba-tiba terdengar ketukan, atau mungkin lebih tepatnya gedoran di pintu rumahnya. Ketika ditanyakan siapa yang mengetuk tersebut, terdengar jawaban yang garang, "Umar." Suasana khusyuk dalam pengajaran Al-Quran tersebut menjadi kacau. Khabbab segera bersembunyi sambil terus berdoa memohon pertolongan Allah SWT untuk mereka. Sa'id dan istrinya menuju pintu sambil menyembunyikan lembaran-lembaran mushaf di balik bajunya. Begitu pintu dibuka oleh Sa'id, Umar melontarkan pernyataan keras dengan sorot mata menakutkan. "Benarkah desas-desus yang aku dengar bahwa kalian telah murtad?" Sebelum kejadian itu, sebenarnya Umar telah membelakang tekad untuk membunuh Nabi SAW. Kemarahannya telah memuncak karena kaum Quraisy yang jadi terpecah belah, mengalami kekacauan dan kegelisahan. Penyebab kesemuanya itu adalah dakwah Islamiyah yang disampaikan Nabi SAW. Dalam pemikiran Umar, jika ia menyingkirkan atau membunuh beliau, tentulah kaum Quraisy kembali tenang seperti semula. Tetapi di tengah perjalanan ia bertemu dengan Nu'aim bin Abdullah yang memberitahukan kalau adiknya Fatimah dan suaminya telah memeluk Islam. Nu'aim menyarankan agar ia mengurus kerabatnya sendiri saja sebelum mencampuri urusan orang lain. Karena itu tak heran jika kemarahan Umar itu tertumpah pada keluarga adiknya. Kini sebenarnya Sa'id melihat bahaya yang tampak dari sorot mata Umar, tetapi keimanannya telah merasuk seolah memberikan tambahan kekuatan yang tak terkira. Bukannya menolak tuduhan, ia justru berkata, "Wahai Umar, bagaimana pendapat Anda jika kebenaran itu ternyata berada di pihak mereka?" Mendengar jawaban itu, Umar langsung menerkam Sa'id, memutar kepalanya, kemudian membantingnya ke tanah. Setelah itu Umar ingin memberikan pukulan pamungkas untuk Sa'id. Sepertinya kalau ia mengakhiri perlawanan musuhnya. Ketika sedang berduel di pasar Uqas, Fatimah mendekat untuk membela suaminya, tetapi ia mendapat tinju keras Umar di wajahnya sehingga terjatuh dan darah mengalir dari bibirnya. Keadaan Sa'id saat kritis. Ia bukan lawan duel sebanding dengan Umar, dan ia hanya bisa pasrah jika Umar akan menghabisinya. Tetapi tiba-tiba terdengar pekikan keras istrinya Fatimah. Bukan ketakutan, tetapi pekikan perlawanan dan permusuhan dengan penuh keberanian. "Hai musuh Allah, kamu berani memukul saya karena saya beriman kepada Allah. Hai Umar, berbuatlah yang kamu suka, karena saya akan tetap bersaksi bahwa tiada Tuhan melainkan Allah, dan bahwa Muhammad adalah Rasulullah." Umar tersentak bagai disengat listrik. Pekikan itu seakan menembus ulu hatinya. Terkejut dan heran, Umar bin Khattab seakan tak percaya wanita lemah ini yang tidak lain adiknya sendiri berani menentangnya. Tetapi justru dari keheranan dan ketidakpercayaan ini, amarahnya menjadi reda dan kemudian menjadi titik balik yang memperoleh hidayah dan akhirnya memeluk Islam. Sebagaimana sahabat-sahabat yang memeluk Islam pada masa awal,
Sa'id bin Zaid merupakan sosok yang banyak menghabiskan waktunya untuk beribadah. Seorang alim yang sangat zuhud, hampir tidak pernah tertinggal dalam berbagai pertempuran dalam menegakkan panji-panji keimanan.